iPhone Air dengan lensa Sony untuk birding. Kalau gue pegang di HP-nya. Halo semuanya, selamat datang di channel Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita akan unboxing dan cobain lagi produk-produk untuk pengguna smartphone yang pengen smartphone-nya jadi kayak kamera profesional. Dan untuk gue pribadi, spesifik karena gue pengguna iPhone Air, kita akan berfokus pada iPhone Air ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin kalau kalian pengen belajar fotografi atau videografi, tapi kalian orang yang malas dengan kelas-kelas yang kebanyakan teori, pengen yang kelasnya cukup ekspres dan penuh dengan praktek yang bisa langsung kalian cobain, kalian cek kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id. Mau kalian pengguna Fujifilm, pengguna Sony, pengguna Canon, itu ada kelas yang cocok. Dan kalau kalian pengen upgrade skill yang bakal kepake di dunia komersil, itu juga ada di bosandikelas.id. Langsung aja kalian cek, mumpung harga kelasnya masih murah-murah banget. Atau klik aja di situ, gue kasih linknya biar kalian gampang buat main ke sana. Oke, jadi kalau kalian ingat kemarin kita udah sempat unboxing ini lensa dari Neewer. Dan waktu itu gue sebel banget karena kita pakai sebuah adapter jepit yang buat aligning-nya aja sebenarnya agak susah, tapi sebenarnya bisa gitu dan bisa dikencengin, dan ternyata lensanya nggak nempel dengan baik gitu ya. Dan buat yang belum tahu kenapa gue tertarik banget kemarin, karena gue baru sadar kalau ternyata lensa-lensa untuk HP ini itu ada standarisasinya, di mana mereka tuh menggunakan mounting 17 mm atau mounting thread 17 mm gitu. Dan ternyata banyak casing-casing yang menyediakan mounting thread tersebut di kamera HP kalian. Buat iPhone Air ini termasuk agak susah karena sekarang gue ada beli casingnya itu langsung dari Singapura, dikirim agak lama gitu ya. Gue pakai semacam titip beli gitu. Kalian bisa lihat gue pakai SG Ship Shop. Kalian cek aja, ada Instagramnya. Tapi kalau kalian pengguna iPhone seri Pro gitu ya, 15 Pro, 16 Pro, 17 Pro atau Pro Max gitu ya, kalian cek aja, harusnya banyak casing-casing yang support ke HP-HP tersebut dan ada thread untuk lensa 17 mm gitu. Silahkan kalian cek aja, atau kita bakal tag juga produknya pada gua taruhin di situ gitu ya. Harus ada yang nongol di sini satu kalau misalkan ada gitu, atau kalian cek aja di deskripsi. Dan ya, sekarang gue pengen coba lagi ini lensanya. Lensanya gue beli lumayan mahal loh, padahal dia sekitar hampir 1 juta. Ini yang Neewer 7X Telephoto LS36 namanya tuh ya, biar fokus dulu. Dan sekarang kita coba, kemarin pakai yang pakai yang adapter jepit menyebalkan. Sekarang kita coba pakai si casing. Sekarang kita unboxing casingnya ya. Ini casingnya juga biasa aja. Sebenarnya kalau yang ada brand-brandnya, ada Freewell, ada Neewer, ada segala macam lah, gue taruh di deskripsi. Pokoknya kalian cek aja. Itu banyak yang ganteng-ganteng juga gitu. Dan ya biasanya fokusnya ke iPhone seri Pro atau ke Samsung, malah Samsung S26, 25 gitu. Itu lumayan banyak. Nah ini case-nya untuk si iPhone Air ini. Gue belum coba ya. Dan ini juga masih ada plastiknya. Gue sebenarnya agak ngeri juga sih. Dia beneran bisa works atau enggak. Tapi kan iPhone Air satu ukuran juga ya, gue nggak mungkin salah ukuran. Ini rasanya kayak masih ada plastiknya dan memang ada tulisan ini ya, remove, please tear film before use. Nah gue harus remove dulu ini, tapi kok nempelnya lumayan kuat ya. Oke, kita mulai dapat grip. Ya nggak ada satisfyingnya juga sih. Cuman ya simple banget casingnya. Gue sih biasa nggak pakai casing ya si iPhone Air ini. Tuh, gue nggak pakai casing, nggak pakai temper. Tapi karena gue pengen pasang lensa, kita cobain. Dan posisinya langsung pas tuh ya. Kameranya di situ ya, memang sudah seharusnya sih. Kalau nggak gue akan sangat mengamuk. Sekarang kita coba si lensa dari Neewer ini. Jadi kemarin kita tidak tahu yang salah di adapternya apa di lensanya, dan sekarang mungkin kita akan dapat gambaran yang lebih jelas. Karena adapternya juga adapter murah sih, nggak nyampe 100.000 kemarin. Enggak, sekarang bohong. Ini masih muter terus ternyata. Dan mungkin dari atas kalian bisa kelihatan ya. Fokus. Aduh. Nggak kenceng guys. Jadi ini berarti lensanya. Gitu. Karena kita udah pakai casing, dia masih menyebalkan. Dan yang menarik kalau kalian nonton ke video kita yang sebelumnya, banyak juga sih yang komplain soal lensa ini.
Terus ada yang kayak klaim buat tuker juga. Gue sih nggak tahu ya kalau tipe yang lain, karena dia ada beberapa tipe-tipe yang lebih mahal juga. Gue juga udah telat sih kalau mau request tuker sekarang. Jadi ya, oke lah. Paling nggak gue jadi video gitu ya. Siapa tahu bisa jadi traffic dan membuatnya balik modal. Ya kalian bantu kita aja klik link produk yang ada di deskripsi gitu ya. Tapi jangan yang lensa ini, karena yang lensa ini kurang worth it buat kalian pertimbangkan. Tapi gue punya satu produk yang lebih menarik buat kita cobain tetap di Threads 17mm ini. Karena balik lagi, Threads 17mm ini ternyata adalah standarisasi gitu. Kalau kalian pengen pakai lensa-lensa smartphone. Sekarang gue udah ada sebuah Dove adapter dari Ulanzi. Berarti dia keluaran 2020 berarti. Dove adapter 2020 coba. Dan barangnya sih sebenarnya agak langka. Gue akan kasih tag produknya kalau bisa. Kalau nggak mungkin dalam bentuk link di deskripsi gitu ya. Tapi kalau bisa gue akan kasih tag produknya biar kalian nggak usah cari-cari. Tapi barangnya ini lumayan langka. Harganya lumayan juga 2 jutaan. Tapi kalian bisa pakai lensa-lensa buat mirrorless Sony ke HP kalian. Oke, dia sama pakai 17mm threads-nya. Nih ya. Nih, kita akan pasangkan ke sini. Langsung aja. Enak kan? Dan ini yang enak, dia ada ininya, ada pengunci. Jadi kita bisa lempengin lagi. Nah, kurang lebih kan kayak gini nanti posisinya buat moto. Jadi lempengin kurang lebih seperti ini. Ini atasnya di sebelah sini. Jadi kan kita makainya gini. Harusnya, tapi pakai ini nggak bantu sih kayaknya sih. Ini by the way video ini paling gue cuma nunjukin penggunaan produknya aja, cuman belum bisa kasih sampel gambarnya. Kenapa? Karena lensa yang kita pakai juga nggak main-main dan nggak bisa dipakai buat di sini. Ini sih udah berat ya, cuma gini doang ya. Ini belum ada lensanya. Motherfucker. Nggak ada ininya, nggak ada mixer. Sotoy banget lagi. Oke, kita langsung aja. Sekarang gue pengen pakai ini. TT Artisan 500mm f6.3 lensa birding yang udah pernah kita pakai birding. Sebenarnya ini cocok buat full frame, tapi kita waktu itu pakainya pakai 6700, pakai APS-C, tapi ya gua rasa menarik buat kita tes pakai smartphone. Kalian lihat ya, seru banget tuh. Kayak ada sensornya gitu di dalam, tapi sebenarnya dia tuh optical aja dan dia jadi gambar yang diambil dari lensa ini, cahayanya tuh dikumpulin ke satu bidang ini. Kalau nggak salah itu Dove adapternya mungkin ya. Dan itu akan jadi sebuah gambar yang diambil pakai kamera HP-nya gitu. Jadi ini bukan kamera yang terpisah, memang optik aja gitu. Cuman kamera HP-nya yang akan jadi ngambil gambar dari si bidang yang kayak sensor ini gitu. Jadi dia kayak diproyeksikan di situ gitu. Menarik. Sekarang kita coba untuk pasang. Gue soalnya udah sebel banget sama si lensa newer tadi ya. Guys, ini adalah, sekarang nggak fokus. Ini adalah iPhone Air dengan lensa Sony untuk birding. Gitu ya, dimana pegangnya udah pasti di sini. Kalau gue pegang di HP-nya, nggak rasanya kayak mau patah. Tapi oh my god. Nah, kalau pakai Dove adapter, sebenarnya gue pernah dulu pakai yang buat lensa Canon. Kalau nggak salah itu minjem punyanya si Rehan lensanya. Apa Dove-nya juga minjem punya si Rehan ya? Tapi dulu buat lensa-lensa DSLR Canon. Dan kalau kita pakai Dove adapter, dia tuh gambarnya akan terbalik. Nah, cuman di sini susah karena gue lensanya nih, lensa manual Sony gue juga nggak ada yang kayak 25, 35, 15 gitu, nggak ada. Ini 500 sih, gue nggak akan bisa fokusin kemana-mana juga. Jadi gue nggak bisa tunjukin sampel image untuk sekarang, tapi gue rasa ini akan jadi project yang menarik buat kita birding nextnya gitu ya. Walaupun kalau kalian punya rekomendasi lensa-lensa HP yang kayak gini, yang gue bisa langsung pasang tanpa Dove adapter ini, silahkan kalian taruh juga di kolom komentar. Gue pengen nyobain sebenarnya yang sesimpel itu, cuman sekarang yang works malah yang ekstrim dulu aja nih. Gitu. So, anjay, 15mm f6.3 di iPhone Air. Gimana menurut kalian guys? Menarik. Gila. Oh, gue mungkin pengen kasih lihat ininya sih. Gue akan buka HP-nya. Jadi harusnya kelihatan dia tuh. Tapi kan nggak ada fokusnya juga ya. Ya nggak kelihatan guys. Jadi kalau kalian
sebenarnya gambarnya dapat fokus gitu, gambar dari lensa ketangkep. Ini kan susah karena dia 500 mm, kita nggak nangkep apa-apa juga. Kalian intip di sini tuh menarik gitu. Ada kayak sebuah layar. Nah itu yang direkam sama si kamera HP. Dan ya menurut gue itu bisa jadi hal yang menarik gitu buat nanti kita cobain untuk video atau fotografi burung gitu kan dengan si 500 mm ini. Dan nggak ada yang ngalahin ya, mau brand-brand Cina manapun gitu kan, kayak Vivo, Oppo bawa lensa kayak gini, mereka jauh lebih bagus dari ini by the way. Tapi masa sih lebih bagus dari ini? Yaudah guys, paling itu aja sih sedikit pembahasannya. Gue cuma pengen ngasih tau itu doang. Boleh taruh juga saran-saran kalian mungkin, bang coba Dove adapternya pakein lensa brand ini, angka segini gitu kan. Atau bang jangan berding doang, cobain juga untuk misalkan astrofotografi underwater. Oh berat juga sih sebenarnya ya. Tapi ya silahkan kalau kalian punya saran, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Buat yang kepo, barang-barangnya beli di mana? Kita udah tag link produknya ada di deskripsi. Silahkan kalian klik di situ dan itu cukup membantu kita juga dari traffic afiliasi. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengisi waktu kalian. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.